Baik, selamat pagi. Hasil sekalian, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kuliah kita, satu orang pimpin doa dulu. Dewa, silakan Dewa. Karunialah pada kami akal budi, kepintaran, serta hikmat-Mu. Bimbinglah kami. Ini mata kuliah semester 4, 2 SKS, Sosiologi Konflik dan Rekonsiliasi. Sebelum kita masuk ke materinya, ini ada RPS-nya, Rencana Pembelajaran Semester. Apa yang harus kita tempuh di mata kuliah ini termuat di RPS selama satu semester, pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-16. Oke, Bapak yang mengasuh mata kuliah ini ada CPL. CPL itu capaian pembelajaran lulusan. Ini kita mengharapkan mahasiswa mampu menunjukkan sikap religius, dan punya etika, integritas dalam menerapkan ilmu sosiologi di masyarakat. Mahasiswa itu, ilmu itu paling tinggi adalah bagaimana integritas, bagaimana karakter. Ya, harus tercermin di sini, tercermin di diri kalian, terutama nanti kan ilmu sosiologi bicara soal masyarakat kan. CPMK-nya apa yang diharapkan di mata kuliah ini? Capaian pembelajaran mata kuliah pertama itu mahasiswa mampu menjelaskan konsep teori dinamika hubungan antara kelompok, baik yang nantinya bagaimana hubungan ini. Kan bicara masyarakat kan ada dinamika, ada pasang surut, ada yang harmonis, ada yang disharmonis, yang menuju konflik. Itulah kehidupan masyarakat. Pertama dari interaksi, nanti dari interaksi itu ada kerjasama nanti ada persaingan. Di persaingan itu kan ada kompetitif kan, ada yang tidak mau kalah. Ketika itu terjadi maka akan terjadi gesekan, di situ yang disebut dengan konflik. Habis itu setelah itu muncul yang disebut dengan bagaimana konflik itu harus diselesaikan. Ada perwasitan, ada rekonsiliasi. Ini yang kita belajar soal itu. Sosiologi konflik dan rekonsiliasi. Sub CPMK yang diharapkan di mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menguraikan konsep dasar teori hubungan antara kelompok. Dalam teori kita akan pakai teori hubungan antara kelompok itu bagaimana mengurai konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Eko 7, terkait dengan Eko 7 itu kita berharap mahasiswa membangun kerangka sosiologi, mendorong Eko 7 itu pembelajaran yang bersifat kolaboratif dan partisipatif. Jadi intinya bahwa di kurikulum OB sekarang nantinya itu ada dua pendekatan proses pembelajaran. Ada case method dan project basic learning. Project basic learning dan case method itu mengarah kepada Eko 7. Eko indikator kinerja utama. Semua universitas di Indonesia ini pakai standar ini. Eko 1 sampai dengan Eko 7. Eko 7 adalah kita berharap Bapak ini hanya sebagai fasilitator. Kalian ini harus bisa menjadi aktif, bersifat aktif, partisipatif dan kolaboratif. Jadi pembelajaran OB nantinya itu mengarah kepada mahasiswa itu lebih aktif. Dosen hanya sebagai fasilitator. CPL A1 itu mahasiswa mampu menguraikan konsep teoritis sosiologi, termasuk teori hubungan antara kelompok dan resolusi konfliknya bagaimana. Kita berharap bisa begitu ya. Dan ada CPL P1-nya. Itu pengetahuan ya. Itu mampu menganalisis dinamika sosial, merancang intervensi resolusi konflik secara kontekstual dan transformatif. Kalau bicara Papua di media di ini pasti yang kalau saya bilang tanah Papua, pasti yang muncul apa? Papua adalah, kalau saya bilang Papua pasti yang muncul apa anak-anakku? Papua itu tanah yang kaya. Tambang terbesar emas dunia itu ada di Papua. Anda bayangkan di dunia. Bicara Papua pasti tanah yang kaya. Terus apa lagi selain kaya tadi? Sumber daya alamnya indah. Apalagi selain kaya lagi?
hutan tropis yang tersisa. Ini hutan tropis yang tersisa. Itu artinya bahwa ada hal yang harus kita harus lihat kembali, ada yang salah. Kalau bicara hutan tropis yang tersisa, bukan ada yang salah. Masa hutan tropis tersisa? Ada yang salah dalam pengolahan sumber daya alam ya. Tadi sumber daya alam yang banyak begitu. Itu artinya ada, bicara Papua ada konflik. Ada konflik di situ. Ini sub materinya. Pertemuan pertama kita bicara soal apa? Mengidentifikasi pengertian objek kajian sosiologi konflik serta menjelaskan urgensi sosiologi konflik dalam masyarakat. Ya toh? Kalau mau hidup di dunia itu pasti berhadapan dengan masalah. Salah satu masalah itu adalah konflik. Bagaimana kajian sosiologi konflik untuk menjelaskan urgensi sosiologi konflik dalam masyarakat. Anak-anakku sekalian, bapaknya konflik ilmu sosial keseluruhan ini. Nama Tuhan ini, bapak konflik itu yang diajar di sosiologi. Siapa bapak konflik kita? Yang mengajar tentang konflik? Karl Marx. Rujukan pasti ke Karl Marx. Karl Marx itu apa? Itu teori sosiologi klasik. Tugas proyek analisis konflik dan rekonsiliasi. Mahasiswa secara kelompok memilih satu studi kasus. Ini di Indonesia, bisa juga di Papua. Papua kan banyak kasus kan. Kemarin kasus Nduga. Ada perempuan, ada wanita, ada mama-mama. Mama kenapa? Ditembak tuh? Bayi masih ada di dalam kandungan, meninggal tuh? Ini masih simpang siur. Siapa yang pelakunya? Dari pihak TNI mengatakan bahwa TPN OPM. Tapi dari yang lain belum mengatakan, bisa ada indikasi. Ini masih harus ini kalian melihat kenapa konflik yang terjadi di kita. Dan di masa-masa lain, kemarin Freeport pilot Amerika, apa? Pesawat Ma. Ada kasus lagi baru. Kasus baru apa lagi? Imo yang penembakan yang dulu mata-mata TNI itu. Itu. Suami istri sama. Suami istri dengan ada ini. Dengan anak. Merinding saya nih. Paling sekali. Beredar apa? Pukul lagi? Di Yogimo, pegunungan. Luar biasa itu, masalah kita banyak sekali konflik. Ada videonya itu. Dia tuh di media tuh. Itu tugas kita, tugas ilmu itu anak-anakku ada 3 ilmu itu. Pertama, ilmu itu berguna untuk diri kita pribadi. Kalian kuliah kan, jadi sarjana, dapat pekerjaan kan? Kedua, tugas ilmu itu bukan hanya untuk kita pribadi, tapi bagaimana ilmu itu bermanfaat bagi orang lain. Membicarakan masalah. Salah satunya sosiologi konflik dan rekonsiliasi itu membahas itu. Yang ketiga, semakin pintar, semakin bagus kalian, CPMK yang tadi, yang pertama, religius, itu mengharapkan bahwa kita tuh semakin dekat dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Ingat pesan Bapak 3 itu ya. Ilmu itu berguna bagi diri kita pribadi, tapi ingat, bukan kalau kita sendiri pribadi terus tidak lihat orang sekitar kita, itu namanya egosentris. Kalau bahasa Papua bilang skakar. Hanya mengharapkan diri pribadi saja. Kita berharap ilmu itu untuk menyebar, kasih itu dikasih kepada orang lain supaya menjadi rahmat, bukan hanya diri kita pribadi sendiri. Bagaimana proses penilaiannya? Ini ada tadi ya, itu ada rep sub CPMK-nya sudah. Tugasnya meliputi menganalisis akar konflik, aktor, dinamika, eskalasi, deeskalasi menggunakan teori Galtung. Terus setelah itu layers, tipologi konflik, mengevaluasi mekanisme resolusi konflik yang pernah diterapkan, negosiasi, mediasi, arbitrasi. Ini kita punya JDP,
jaringan Dami Papua, Pak Pendeta Neles Tebai, luar biasa. Saya itu kagum dengan teman-teman, minta maaf, bukan saya seorang muslim juga, tapi saya kagum dengan teman-teman yang Katolik. Mereka garda ke depan kalau bicara konflik Papua. Misionaris. Rubrik penilaian ini sangat baik, 81 sampai dengan 100. Analisis teori konseptual penguasaan konflik, tipologi, aktor, dinamika, dan sebagainya. Terus berikutnya sangat baik itu mengintegrasikan secara mendalam kritis teori konflik klasik dan sebagainya tadi, solusi konflik dan rekonsiliasi. Tapi sebelum kita bicara soal itu, kita bicara bagaimana hubungan antara kelompok dulu. Ada masalah apa di kita hubungan antara kelompok itu? Sampai sekarang kayak hubungan sekat antara kelompok itu gunung, pantai, ya. Papua pantai, Papua gunung, skala seolah-olah kayak ada sekat begitu. Apalagi dengan pendatang begitu, kayak seolah-olah kayak ada jurang gitu. Ada apa sebenarnya? Ada apa begitu? Bagaimana hubungan antara kelompok di Papua? Ini kontekstual ya. Saya mau bicara Papua, rekonstruksi kontak awal orang Papua itu. Kita lihat. Yang itu bicara Papua pasti teman-teman merasa bahwa ada hal, ada soal yang harus kita diskusikan. Kita diskusi soal ini. Benar atau tidak? Berannya kok goyang kepala saja. Benar apanya benar? Pernah dengar cerita begitu? Iya. Kayak apa? Coba kau komentari. Ya mungkin akan kondisi Papua kan menjadi macam apa? Kayak konflik begitu. Ini sedih dia mau menangis itu. Tahu bagaimana suka dukanya dah. Begini, masyarakat sipil itu memang jelas dia ada di tengah. Jadi ketika dari OPM atau mungkin dari luar mereka mau datang serang TNI, begitu tuh balasan TNI juga nanti akan ada tuh mereka mencurigai masyarakat sipil. Begitu pun biasanya sebaliknya tuh Bapak. Ketika dari luar dorang datang bikin kacau, atau ketika TNI masuk masyarakat sipil lari gitu. Jadi di sini tuh tidak ada keterpihakan kalau untuk masyarakat sipil kebanyakan. Mereka posisinya di tengah, jadi mereka tentunya dikurung begitu. Ya misalnya dalam pagar gitu umpamanya. Jadi mau ke sebelah juga salah-salah, mau ke sebelah juga salah-salah. Jadi terkadang yang menderita masyarakat sipil tuh. Yang menjadi korban secara langsung maupun tidak langsung itu masyarakat sipil. Oke. Jadi kelompok yang paling rentan, kelompok yang paling dirugikan, kelompok yang paling kena dampak kasihan, masyarakat yang tidak tahu apa-apa itu masyarakat sipil. Menderita betul. Apalagi yang ada tinggal di gunung-gunung, di lembah-lembah, aduh menderita. Ketika konflik terjadi, mau keluar setengah mati, ya, rasa trauma, rasa takut itu pasti ada tuh. Iya, setengah mati sekali kalau pada saat konflik. Mau pergi beli makan susah, mau jalan susah, mau ini susah, mau ke kebun susah, takut. Dulu di Manokwari, dah. Sekarang kan lari ke sini. Lapago Mipago. Konflik itu. Konflik yang berlatar belakang ideologis politik toh? Jawabannya karena di Manokwari itu sudah terbuka isolasi, salah satu jawabannya. Pembangunan itu sudah merata. Salah satu jawabannya di situ. Coba lihat Manokwari kan sejarah berteriak soal itu tuh. Karena Manokwari sekarang pembangunan sudah merata, sudah provinsi duluan. Salah satu jawabannya, salah satu. Selain indikator-indikator yang lain. Iya toh. Di Lapago Mipago di atas, orang masih teriak banyak karena soal kesejahteraan, soal pengakuan dan sebagainya. Oke, kita di Papua tidak homogenitas, tidak satu, kita heterogenitas. Bayangkan, bahasa itu ada 250 bahasa. 420 suku bangsa. Jadi tidak bisa kita diseragamkan, menjustifikasi kita itu seragam, tidak bisa.
terkait dengan bagaimana periode awal kontak OP dengan dunia luar. Ini gambar supaya kalian punya makna bahwa kita ini, cerita kita, sejarah kita ini bukan sejarah yang hanya kita saja, ada peran yang lain. Bicara Papua tidak akan lepas daripada Tidore Ternate. Kalau ada yang mau klaim bilang Bapak tidak benar, tidak apa-apa. Tapi saya punya catatan di buku Kama tadi. Buku Kama itu menyatakan bahwa Otto dan Geser ketika datang Rasul itu, ketika datang membawa Injil di tanah Papua pada tahun 1855, 5 Februari 1955, datang misionaris Jerman Otto dan Geser, Rasul itu ke Manokwari. Itu sebelum itu mereka tak putar itu, pergi ke Batavia, pergi ini cari tahu. Kami mau pergi ke Papua, tanah yang namanya Papua. Karena kenapa? Sebelumnya itu bukan tidak ada misionaris yang datang. Misionaris sudah banyak datang di Papua, tapi tidak kembali lagi. Coba lihat di Sarmi. Di Sarmi itu, di Pelabuhan Sarmi ada sepatu besar. Itu tanah misionaris pernah masuk di situ. Dia dibunuh di situ. Dulu tuh, zaman dulu ya. Sejarah begitu. Makan manusia. Jadi makan manusia itu tidak banyak yang itu ada dulu cerita kanibalisme itu ada. Tidore Ternate itu kerajaan Islam. Kami mau bawa Injil. Masa kita mau bawa Injil terus nanti ke kerajaan Islam? Kira-kira bisa dikasih izin nggak tidak? Oh kalau begitu mereka cari akal, datang ke raja. Raja izin. Kami ini dari Jerman. Wow, bagus. Nah, kami mau pergi ke bawah punya wilayah. Papua ini dikuasai dulu oleh kerajaan Ternate Tidore. Kami mau jadi penyelidik alam. Apa penyelidik alam? Peneliti alam. Wah, Sultan Tidore bilang, ya saya ini tahu kamu dua ini Tidore Ternate itu kasih izin. Jadi 3 orang yang berangkat di sana dari Ternate Tidore, dari pelabuhan Ternate Tidore tadi 3 orang. Otto dan Geser, tambah 1 dia punya murid pertama. Murid pertama itu anaknya guru yang ikut, sama tambah yang bawa perahu. Jadi 4 orang saya yang berangkat. Kontak Papua dengan orang luar itu sudah dimulai dari abad ke-7. Persia dan India. Lihat kenapa di orang Serui itu ada guci, ada piring gantung. Orang Serui tidak punya piring gantung, kawan. Itu Cina punya. Piring gantung itu kayak Cina, tahu? Iya tahu? Karena di Cina itu ada namanya Perancis. Tahu Perancis? Di Serui itu ada istilahnya Perancis. Perancis itu peranakan Cina Serui karena ada perkawinan tadi, ada ini. Lihat orang-orang Serui itu, cantik-cantik kita. Ada pedagang Persia, India, ada Cina masuk abad 18. Masuk ke sini. Tapi abad ke-15 Sultan Tidore sudah masuk ke Kaimana, Raja Ampat, Bentuni, Inawatan, Kokoda. Sekiranya sana ada namanya Muslim Papua. Kokoda, Inawatan ada orang Muslim Papua tak? Ada tak? Nah itu di abad ini. Itu pengaruh dari mana? Pengaruh dari Sultan Ibnu Mansur ke-10. Jadi abad ke-15 itu sudah masuk Islam. Baru Kerajaan Majapahit abad 20. Sekilasnya begitu. Tapi 2 orang tokoh yang paling mengemuka dikenang orang Papua sampai saat ini, itu kalau kita Muslim itu Sultan Tidore, sama misionaris Jerman Otto dan Geser, sama petua ini di Wandama, Ishak Samuel. Katanya yang bagus, barang siapa bekerja dengan jujur di tanah ini, dia akan mendapatkan tanah heran satu dan tanah heran yang berikutnya. Kenapa Papua masih ada masalah sampai sekarang? Itu ada 4 akar masalah Papua. LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dulu LIPI, sekarang ganti dengan BRIN. Ada 4. Kontradiksi
sejarah dan konstruksi identitas politik antara Papua dan Jakarta. Pelurusan sejarah. Salah satunya yang tadi fase integrasi tadi. Masalah dari situ. Sampai sekarang masih sedinggungan soal ini. Kalau masalah marginalisasi dan efek diskriminatif terhadap orang asli Papua akibat pembangunan ekonomi, konflik politik, migrasi massal ke Papua itu sudah ada sejak 1970. Ketidakadilan dan kekerasan masa lalu. Tadi memori pasun di sini. Ini masalah pertama. Masalah kedua adalah kegagalan pembangunan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Yang ketiga, pelurusan sejarah Papua. Yang keempat, pertanggungjawaban atas kekerasan masa lalu tentang pelanggaran HAM di Papua. 4 akar masalah ini menjadi konflik Papua. Papua Roadmap. Penelitian Papua Roadmap tadi, LIPI yang itu sudah Muria dan kawan-kawan, itu menawarkan peta jalan akar Papua. Bagaimana menyelesaikan Papua? Pertama, harus ada Papua baru. Apa? Pemberdayaan orang Papua. Rekognisi, marginalisasi dan diskriminatif itu diperhatikan. Yang kedua, kemakmuran kesejahteraan penduduk Papua. Ada paradigma baru tentang pembangunan. Yang tadi bicara soal kegagalan pembangunan. Yang keempat, moderasi politik dan negosiasi, dialog, sejarah dan status politik. Makanya dia bikin JDP, Jaringan Damai Papua tadi. Tapi setelah Pak Pendeta Niels Tebai meninggal, itu belum dilanjutkan lagi. Nah, tugas kalian, ada pilihan di kita. Yang berikutnya yang keempat, hubungan politik konstruktif, rekonsiliasi. Nah, kita bicara rekonsiliasi dan pengadilan HAM, kekerasan negara dan pelanggaran HAM. Makanya harus dibentuk peradilan terkait dengan peradilan KKR. Ada ideologi, ada politik, ada keamanan, ada sosial budaya. Ya, nanti materi selanjutnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Sekarang kita sudah banyak Bapak bicara. Sekarang Bapak mendengarkan kalian punya pertanyaan atau keluh kesah. Ya, baik, terima kasih untuk Bapak yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa untuk kita. Di sini saya ingin bertanya sesuai dengan materi yang baru saja Bapak paparkan, sesuai sosiologi konflik dan rekonsiliasi. Jadi pertanyaannya yaitu di Papua ini latar belakangnya kan persoalan hak asasi manusia. Nah, persoalan hak asasi manusia ini kita sebagai mahasiswa sosiologi, bagaimana kita melihat kondisi di Papua ini seperti apa untuk kita memberikan solusi untuk kita punya kelompok-kelompok yang berjuang sebagai menangkan tanah air atau tanah hak adat di Papua. Itu solusinya seperti apa, Bu? Pak Muridan, almarhum, beliau dalam bukunya Papua Roadmap menuliskan bahwa harus ada paradigma baru tentang Papua. Bicara soal paradigma baru Papua, harus ada hubungan politik yang konstruktif. Hubungan politik yang konstruktif. Berbagai komponen yang ada di Papua, terutama pilar-pilar yang menjadi bagian daripada masalah. Harus semua dilibatkan. Kalau NKRI harga mati, Papua harga mati, ketemu kematian saja. Iya tak? Iya. Ini paradigmanya harus diluruskan, anak-anakku sekalian. Karena definisi dari kematian itu binatang. Manusia itu adalah meninggal. Kalau Papua harga mati, NKRI harga mati, ya yang mati kayak binatang. Ada yang dibunuh kayak binatang tuh? Banyak tuh. Karena mati itu adalah binatang yang mati, manusia itu meninggal.
Jadi harus ada paradigma baru. Papua harga hidup, NKRI ada harga hidup. Jadi kehidupan yang dapat. Atau Papua martabat hidup, NKRI martabat hidup. Yang dapat kehidupan. Ada hubungan politik yang konstruktif, yang baik, yang bagus. Nah, dibuatlah rekonsiliasi dan pengadilan HAM. Rekonsiliasi dan pengadilan HAM itu lagi digodok. Itu masanya Mahfud MD sempat mau dilakukan. Kita berharap persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik, ya. Jadi kalau menurut saya, kalau waktu itu Injil pertama kali maksudnya di pertama kali masuk kan di Nansina, kan itu tuh masih di situ, belum macam ke Yapen, ini belum toh. Waktu itu kok dia pertama kali masuk ke situ terus di ke gunung, berarti tidak terlalu banyak masalah di gunung. Nanti banyak masalahnya di pantai, kayak gitu atau tidak? Hubungan awal orang Papua dengan dunia luar, ya. Kalau Oto dan Geser itu lebih ke Manokwari dan daerah sekitarnya. Nanti di Papua pegunungan ini, nah, Wandama saya itu kan masih masuk sekitar Manokwari, ya. Wandama itu kan Ishak Samuel Kini yang masuk situ. Ishak Samuel Kini Katolika Protestan. Protestan. Kalau yang sending, yang misionaris ini Katolik Protestan juga. Iya. Di wilayah pedalaman ini tahun-tahun ini seluruh pantai utara Genyam ini 1926. 1950 Kabupaten Jayapura. Pedalaman ini masih pedalaman 1973. Anda bayangkan 1973. Anda bayangkan itu 5 Februari 1815 pedalaman 1973 baru masuk. Itu artinya ada ruang yang lama sekali. Beda, ya? Ya beda. Jadi tidak menjadi Oto dan Geser ini tidak sampai ke pegunungan. Dia masih di pantai saja, wilayah pantai. Di pegunungan itu ada sendiri lagi yang bawa, yang disebut dengan tadi sending. Kan banyak misionaris di pegunungan, itu yang bawa Injil. Oke, anak-anak sekalian, kalau sudah tidak ada pertanyaan, nanti kita masuk ke pertemuan berikutnya lagi, ya. Baru nanti kita lebih mengulas panjang lebar. Tapi harapan saya, kalian ini kan bagian dari Papua. Kalian mau jadi mata air kah? Air mata? Mata air. Menjadi perusuh kah? Pendamai? Pendamai. Menjadi bagian, dengar sini kamu, penggunaan bintang. Ini masalah banyak di kita ini. Menjadi bagian dari masalah kah atau bagian dari solusi? Amin, amin, ya rabbal alamin, ya. Puji Tuhan, syukur. Mudah-mudahan, ya, kalian bagian daripada pembincang masalah, bukan bagian daripada masalah. Jangan pakai moto pegadaian, mengatasi masalah, pasti ada masalah. Mereka bilang, mengatasi masalah tidak ada masalah, padahal ada masalah juga di situ. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum tutup, satu orang pimpin kita doa. Kita berdoa. Closing statementnya Bapak di pertemuan kali ini, memang kita ini berbeda. Kita akan selalu berbeda. Tapi kita hidup bersama dan akan selalu bersama dan sekali membutuhkan satu dan yang lainnya. Untuk itu kita harus saling menjaga, saling menghormati, saling menghargai sesama kita. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Salam.